Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Moses Surya Putra, mahasiswa baru dari Universitas Lampung tahun 2022 dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, program studi Ilmu Komputer dengan nomor NPM 2217 05 1014. Saya akan memberikan resume PPKMB Unila tahun 2022 yang dilaksanakan pada tanggal 15 sampai 19 Agustus 2022. Saya harap teman-teman semuanya akan menonton sampai habis. Terima kasih. Tugas PKKMB Unila tahun 2022 dibuat oleh Moses Surya Putra dengan nomor NPM 2217051014 dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Ilmu Komputer. Hari pertama. Materi pertama, peranan Kepolisian Republik Indonesia dalam mengatasi kejahatan digital. Pemateri Irjen Pol Dr. Ahmad Wiragus tentang Undang-Undang ITE, kejahatan ITE, saran terhindar dari UU ITE, pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi, pelanggaran hukum dunia maya, dan tips terhindar dari Undang-Undang ITE. Materi kedua, pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti kekerasan. Pemateri Dr. Susetia Herawati tentang membangun karakter mahasiswa, kreativitas dan pemikiran, tanggung jawab generasi muda, pencegahan bullying dan fenomena patologi sosial. Materi ketiga, penguatan karakter mahasiswa dalam perspektif agama. Pemateri Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Siraj MA tentang perbedaan Arab dan Nusantara, wilayah Ottoman yang dijajah, serta sejarah gerakan-gerakan Islam. Hari kedua. Materi pertama, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, membahas tentang visi Indonesia 2045, pilar visi Indonesia 2045, tantangan, indikator pelajar Pancasila, dasar hukum Merdeka Belajar, tujuan Merdeka Belajar, hak mahasiswa dan mahasiswi. Materi kedua, kesadaran lingkungan hidup, manajemen risiko kampus yang sehat, pentingnya lingkungan hidup, permasalahan lingkungan, pengelolaan lingkungan hidup, menjaga kelestarian bumi, kampus sehat dan upaya kampus sehat Unila. Materi ketiga tentang etika dan norma kehidupan kampus, membahas tentang mahasiswa ideal, tipe mahasiswa, karakteristik mahasiswa ideal, cara menjadi mahasiswa ideal. Materi keempat tentang perguruan tinggi di revolusi industri 4.0 dan kehidupan kampus pada masa pandemi, tentang keterampilan di era industri, kompetensi bersaing secara global. Hari ketiga. Materi pertama, pembelajaran di perguruan tinggi di era 4.0 dan plagiarisme. Membahas tentang tips perkuliahan, minat bakat di FMIPA, faktor yang mempengaruhi dalam perkuliahan, prodi keilmuan, hanya 5 semester, sisa 3 semester boleh di luar kampus dan prodi. Materi kedua tentang sistem perkuliahan dan sistem administrasi akademik. Membahas tentang pendidikan tinggi dibagi 3, prodi yang ada di FMIPA, semester genap ganjil pendek, serta sistem SKS. Materi ketiga tentang fasilitas di FMIPA Unila dan sistem administrasi keuangan. Membahas tentang UKT dan problem UKT, serta keringanan UKT. Materi keempat membahas tentang prestasi kegiatan kemahasiswaan dan sistem administrasi kemahasiswaan. Membahas tentang 3 dokumen yang akan dapat saat lulus, minat bakat di FMIPA, organisasi kemahasiswaan di FMIPA, serta surat keterangan pendamping ijazah. Hari keempat. Materi pertama tentang sistem kredit semester yang membahas tentang jurusan ilmu komputer dan termasuk jurusan favorit mahasiswa, serta pengertian SKS. SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu, per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran. Serta materi pertama juga membahas tentang SKS dan semacamnya. Materi kedua tentang kurikulum jurusan ilmu komputer. 2005 kurikulum dikembangkan dan ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi dengan mengacu standar nasional pendidikan. 2012 dikembangkan berbasis kompetensi, minimum mengandung 5 elemen kompetensi. 2016 capaian pembelajaran sesuai dengan level KKNI, kompetensi lulusan ditetapkan dengan mengacu pada KKNI. 2020 Kampus Merdeka, Merdeka Belajar, serta 8 kegiatan Kampus Merdeka. Unsur mata kuliah, MKWU Fakultas, MK Prodi, MK Pilihan, serta MK Merdeka Belajar. Kompetensi tahun pertama memiliki pengetahuan dasar MKWU.
Fakultas Matematika Logika Pemrograman tahun kedua memiliki pengetahuan dan keterampilan bidang RPL SI/SC. Tahun ketiga memiliki kemampuan dan keterampilan yang siap terjun dalam kegiatan Kampus Merdeka. Tahun keempat, mahasiswa melanjutkan program Kampus Merdeka dan mampu menyelesaikan laporan akhir. Materi ketiga tentang pengembangan sistem informasi dan layanan bagi mahasiswa. Layanan tingkat universitas, ada Helpdesk, Viklas, Siakadu, Digilib, LG, Unila, dan Self Assessment. Layanan tingkat fakultas, ada form layanan dan form seminar. Materi keempat tentang bimbingan konseling. Definisi bimbingan konseling merupakan bantuan kepada mahasiswa atau sekelompok mahasiswa dalam proses perkembangan ke arah kedewasaan dan bantuan penyelesaian masalah. Aktor dalam bimbingan konseling: 1. Konselor, 2. Konseli. Ingin bimbingan? 1. Cari tahu karakteristik dosen. 2. Membuat janji bertemu. 3. Mengirim email. Etika bertemu: 1. Ketuk pintu, ucapkan salam. 2. Minta izin bertanya. 3. Menggunakan bahasa yang sopan. 4. Hindari gerakan buang muka. Bimbingan bisa dilakukan secara online melalui web Siakadu dan melalui web BKF MIPA. Terima kasih.